Yo, halo semuanya pecinta mix parlay, single bet, dan bola jalan. Jumpa kembali di YouTube channel Ketua Parlay. Dimanapun kalian berada, sehat-sehat terus ya anggotaku. Oke anggotaku, di video hari ini Ketua akan membawa 4 pertandingan dari Liga Campuran ya anggotaku. Oke anggotaku, sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa dukung terus channel YouTube Ketua dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa anggotaku aktifkan tanda lonceng notifikasinya supaya kalian semua tidak ketinggalan video terbaru dari Ketua. Oke anggotaku, sebelum kita masuk ke prediksi pertama, kita review dulu ya kan bil-bil yang semalam ya anggotaku. Ini bil konten YouTube kita semalam ya anggotaku. Di pertandingan Espanyol versus Atletico Madrid semalam anggotaku, di sini kita LH ya anggotaku. Ini LH. Dan di pertandingan Real Valladolid versus Rayo Vallecano anggotaku, di sini pun kita LH. Dan di pertandingan Villarreal versus Cadiz anggotaku, di sini Ketua mengambil di Villarreal dan di sini menang. Dan di pertandingan LC versus Sevilla semalam anggotaku, di sini Ketua mengambil LC dan di sini pun menang ya anggotaku. Di bil konten YouTube kita 2 LH ya anggotaku. Nggak apa-apa lah ya kan anggotaku, yang penting di bil di bil Liga Japanese semalam full hijau ya anggotaku. Ini dia bil Liga Japanese semalam ya anggotaku. Ini yang jam berapa mainnya? Jam sore lah anggotaku semalam ya anggotaku ini ya. Ini ya, aduh, ini menang separuh ya anggotaku. Gak apa-apa lah ya kan. Patah di bil konten YouTube kita JP lagi di bil sorenya ya anggotaku. Enak kali lah ya kan anggotaku, lumayan lah ya kan. Oke anggotaku, buat kalian semua yang ingin bergabung ke grup WhatsApp Ketua Parlay, yang pengen tahu pertandingan seputaran tentang sepak bola, langsung saja anggotaku gabung ke grup WhatsApp Ketua Parlay yang tertera di sepanjang video ataupun di kolom komentar juga ada anggotaku. Gratis, tidak dipungut biaya apapun anggotaku. Oke anggotaku, sebelum kita masuk ke prediksi pertama, sediakan dulu rokok sama kopinya anggotaku, supaya kita semua biar di lab ya anggotaku. Oke anggotaku, tanpa banyak basa-basi lagi ya kan, langsung saja kita ke pertandingan yang pertama antara Manchester United versus Chelsea dari Liga Inggris ya anggotaku. Di pasaran yang diberikan oleh bandot anggotaku ada di 1/3/4, 1/4 dan setengah ya anggotaku, sedangkan di operandernya ada di 3, 2/3/4, 3/4 dan 2,5 ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Manchester United anggotaku, di sini Manchester United berhasil memenangkan 3 kali pertandingan dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Chelsea anggotaku, di sini Chelsea hanya berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, 1 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan. Sedangkan di 5 perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku, di sini belum pernah ada yang menang ya anggotaku. Dalam 5 laga terakhirnya di sini draw terus ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini. Di tim Manchester United anggotaku ada 5 pemain yang tidak dapat bermain, sedangkan yang masih dipertanyakan ada 2 pemain. Sedangkan di tim Chelsea di sini anggotaku ada 8 pemain yang tidak dapat bermain, sedangkan yang masih dipertanyakan ada 1 pemain. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke peringkat klasemen sementara. Di peringkat klasemen sementara anggotaku, di sini Manchester United berada di peringkat 4 dengan meraih poin 69 poin ya anggotaku, sedangkan Chelsea di sini anggotaku berada di peringkat 12 dengan meraih poin 43 poin ya anggotaku. Di pertandingan kali ini Ketua yakin Manchester United ini akan bermain santai aja di sini ya anggotaku, atau draw aja nanti pertandingan ini ya anggotaku. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini Ketua sarankan untuk bermain di Chelsea saja ya anggotaku dengan menahan 1 poin, sedangkan di operandernya Ketua sarankan untuk bermain di under 3
prediksi skor kedua di sini anggotaku akan berakhir dengan 1-1 ya anggotaku. Oke anggotaku, lanjut kita ke pertandingan yang kedua antara Mallorca versus Valencia dari La Liga Spanyol ya anggotaku. Di pasaran yang diberikan oleh bandot anggotaku ada di seperempat, leg-legan setengah, dan purbalik seperempat. Sedangkan di over-undernya ada di 2, 1/3/4, 2/4, dan 1,5 ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Mallorca anggotaku, di sini Mallorca hanya berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, 1 kali seri, dan mengalami 3 kali kekalahan. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Valencia anggotaku, di sini Valencia berhasil memenangkan 3 kali pertandingan, 1 kali seri, dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan di 5 perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku, di sini dimenangkan oleh Valencia 2 kali, Mallorca juga 2 kali, dan 1 kali pertandingan berakhir dengan draw ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini. Di tim Mallorca anggotaku ada 2 pemain yang tidak dapat bermain, sedangkan yang masih dipertanyakan ada 2 pemain. Sedangkan di tim Valencia di sini anggotaku ada 3 pemain yang tidak dapat bermain ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke peringkat klasemen sementara. Di peringkat klasemen sementara anggotaku, di sini Mallorca berada di peringkat 12 dengan meraih poin 44 poin. Sedangkan Valencia di sini anggotaku berada di peringkat 13 dengan meraih poin 40 poin ya anggotaku. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di Mallorca aja ya anggotaku dengan menahan 1/4 poin. Sedangkan di over-undernya ketua sarankan untuk bermain di under 2 saja ya anggotaku. Prediksi skor kedua di sini anggotaku akan berakhir dengan 1-0 saja ya anggotaku. Oke anggotaku, lanjut kita ke pertandingan yang ketiga antara Osasuna versus Atletico Bilbao, masih dari La Liga Spanyol ya anggotaku. Di pasaran yang diberikan oleh bandot anggotaku ada di seperempat, leg-legan setengah, dan purbalik seperempat. Sedangkan di over-undernya ada di 2/4, 2,5, 2, dan 2/3/4. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Osasuna anggotaku, di sini Osasuna hanya berhasil memenangkan 1 kali pertandingan dan mengalami 4 kali kekalahan. Sedangkan di 5 laga terakhir Atletico Bilbao anggotaku, di sini Atletico Bilbao berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, 1 kali seri, dan mengalami 3 kali kekalahan. Sedangkan di 5 laga perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku, di sini dimenangkan oleh Atletico Bilbao 3 kali, Osasuna 1 kali, dan 1 kali pertandingan berakhir dengan draw ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini. Di tim Osasuna anggotaku ada 2 pemain yang tidak dapat bermain, sedangkan yang masih dipertanyakan ada 1 pemain. Sedangkan di tim Atletico Bilbao anggotaku ada 5 pemain yang tidak dapat bermain ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke peringkat klasemen sementara. Di peringkat klasemen sementara anggotaku, Atletico Bilbao berada di peringkat 7 dengan meraih poin 50 poin ya anggotaku. Sedangkan Osasuna berada di peringkat 10 dengan meraih poin 47 poin saja ya anggotaku. Di pertandingan kali ini Atletico Bilbao ini harus menang ya anggotaku agar Atletico Bilbao tidak keselip sama Girona sama Sevilla ini ya anggotaku. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di Atletico Bilbao dengan mengepur seperempat. Sedangkan di over-undernya ketua sarankan untuk bermain di over 2/4. Prediksi skor kedua di sini anggotaku akan berakhir dengan 1-2 ya anggotaku atas kemenangan Atletico Bilbao. Oke anggotaku, lanjut kita ke pertandingan yang terakhir antara Ankaracu versus Istanbul Baksir ya anggotaku dari Liga Turki ya anggotaku. Di pasaran yang diberikan oleh bandot anggotaku ada di seperempat, leg-legan setengah. Sedangkan di over-undernya ada di 2,5, 2/3/4, 2/4 ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Ankaracu anggotaku, di sini Ankaracu hanya berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, 2 kali seri, dan mengalami 2 kali kekalahan.
Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Istanbul Baksir anggotaku, di sini Istanbul Baksir berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, 2 kali seri dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan di 5 perjumpaan terakhir antar kedua tim anggotaku, di sini dimenangkan oleh Baksir 5 kali pertandingan ya anggotaku. Angkrangcu belum pernah menang sama sekali ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini. Di sini timnya yang tidak dapat bermain di tim Angkrangcu tidak ada, dan tim Baksir juga tidak ada ya anggotaku. Di sini full squad semua ya anggotaku. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di Istanbul Baksir dengan bermain lek-lekan, sedangkan di operandernya ketua sarankan untuk bermain di under 2,5. Prediksi skor ketua di sini anggotaku akan berakhir dengan 0-1 ya anggotaku. Oke anggotaku, dari 4 pertandingan yang ketua prediksi, seandainya tidak ada yang cocok sama ketua, jangan dipaksakan anggotaku. Utamakan prediksi sendiri anggotaku. Kalau anggotaku semua merasa cocok dengan prediksi ketua, gas, jangan kasih kendor dan jangan kasih ampun anggotaku. Oke anggotaku, buat kalian semua yang ingin bergabung ke grup WhatsApp ketua parlay, yang pengen tahu pertandingan-pertandingan lainnya ataupun sharing-sharing tentang seputaran pertandingan sepak bola, langsung saja anggotaku gabung ke grup WhatsApp ketua parlay yang tertera di sepanjang video ataupun di kolom komentar juga ada anggotaku. Gratis, tidak dipungut biaya apapun anggotaku. Oke anggotaku, sekian prediksi pada hari ini. Jangan lupa dukung terus channel YouTube ketua dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa anggotaku, bagikan ke teman-teman kalian semua supaya ketua semakin semangat membuat video-video tentang seputaran pertandingan sepak bola. Oke anggotaku, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ketua Parlay pamit mengundur diri. Salam JP.